Pagi di kota kecil Wonosari selalu dimulai dengan cara yang sama. Suara ayam jantan bersahutan, denting panci dari dapur-dapur rumah, dan aroma tanah basah yang naik ke udara setelah embun malam mulai menguap. Jalan utama kota itu belum begitu ramai. Hanya beberapa becak yang melintas, mengantar anak sekolah atau pedagang sayur menuju pasar. Di tengah hiruk-pikuk sederhana itu, berdirilah sebuah warung kecil yang sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan kota. Warung Bakso Suyatno. Warung itu tampak biasa saja dari luar. Dindingnya dari papan kayu yang sudah mulai memudar. Atap sengnya berkarat di beberapa bagian. Namun, siapapun yang pernah melewati jalan itu tahu, aroma yang keluar dari panci besar di depan warung itu tidak bisa dilupakan. Harum kaldu sapi yang kuat berpadu dengan bau bawang putih goreng dan daun seledri, membentuk wangi khas yang selalu membuat orang menoleh. Sejak pukul 7 pagi, pelanggan sudah mulai berdatangan. Sopir angkot memarkir kendaraannya di pinggir jalan sambil bercanda dengan rekan-rekannya. Pegawai kelurahan datang mengenakan seragam coklat, dan beberapa anak sekolah mampir sebelum masuk kelas. Di dalam warung, suasana ramai tapi akrab. Suara sendok bertemu mangkuk, bunyi uap dari panci, dan tawa renyah Pak Suyatno berpadu menjadi harmoni khas warung itu. Pak Suyatno sendiri adalah sosok yang mudah dikenali. Tubuhnya agak tambun, kulitnya legam karena sering bekerja di depan panci panas, dan senyumnya selalu tulus. Ia memakai celemek yang warnanya sudah pudar, dengan tulisan Bakso Mantap Suyatno sejak 1998. Tangan kasarnya cekatan menguleni adonan, mencetak bakso bulat-bulat, lalu menjatuhkannya ke dalam air mendidih yang bergolak di panci besar. Setiap gerakannya tampak seperti ritual yang telah dikuasai selama bertahun-tahun. "Iki, Mas, bakso urat 1 mangkok. Sambalnya jangan lupa ya," kata seorang sopir angkot sambil menyeka keringat di dahinya. "Siap, urat 1, pedesnya 2 sendok," balas Pak Suyatno dengan semangat. Suaranya tegas tapi ramah. Tak jauh dari sana istrinya Bu Sarmi, sibuk mengatur pesanan dan menyambut pelanggan dengan senyum hangat. Wajahnya lembut dan penuh kesabaran, dengan garis halus di sekitar mata yang menunjukkan usianya yang mulai menua. Ia sering bercanda dengan pelanggan kecil, menanyakan kabar anak-anak sekolah yang datang sepulang les. Sementara itu di sudut belakang warung, seorang remaja laki-laki berusia sekitar 15 tahun membantu mencuci mangkuk dan gelas. Dialah Raffi, anak semata wayang mereka. Raffi berbeda dengan ayahnya yang suka bicara. Ia pendiam tapi sopan. Ia selalu berusaha membantu meskipun ayahnya sering melarang. "Sekolahmu lebih penting, nak. Warung ini urusan bapak." Begitu kata Pak Suyatno setiap kali Raffi menawarkan diri membantu di dapur. Tapi hari-hari di warung membuatnya bangga. Setiap pelanggan memuji masakan ayahnya, dan itu cukup membuatnya tersenyum. Menjelang siang, warung makin ramai, asap dari panci bergulung. Uap panas bercampur dengan udara lembab kota kecil itu. Di luar, beberapa pengamen jalanan menunggu giliran untuk menyanyikan lagu dangdut sambil berharap diberi semangkuk bakso gratis. Dan, seperti biasa, Pak Suyatno tidak pernah menolak. "Nih buat kalian, tapi jangan rebutan," katanya sambil tersenyum, menyerahkan 2 mangkuk bakso panas kepada anak-anak kecil yang berwajah lusuh. Kebaikan hati Pak Suyatno sudah menjadi buah bibir di kampung itu. Banyak yang bilang, rezekinya lancar karena ia tidak pelit berbagi. Bahkan lurah setempat pernah memintanya ikut festival kuliner tingkat kabupaten. Namun ia menolak dengan rendah hati. "Saya cuma jual bakso, Pak Lurah. Bukan koki besar," katanya waktu itu. Sambil tertawa kecil, hari berganti sore, pelanggan mulai berkurang. Sisa matahari yang miring memantulkan cahaya jingga ke dinding warung. Raffi duduk di kursi panjang sambil menyeruput teh hangat, sementara Bu Sarmi menghitung uang hasil jualan hari itu. Semua tampak damai, begitu sederhana, begitu biasa. Namun di balik senyum tenang Pak Suyatno, ada sesuatu yang tak terucapkan. Kadang ia menatap panci besar itu terlalu lama, seolah sedang berbicara dengan isinya. Ada semacam kedalaman di matanya, seperti seseorang yang menyimpan sesuatu di dasar pikirannya. Menjelang malam, warung pun tutup. Pelanggan terakhir pamit, kursi-kursi ditumpuk, dan lampu-lampu dipadamkan satu persatu. Suasana yang tadinya riuh berubah menjadi sunyi. Dari kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. "Raffi, bantu ibu cuci piring terakhir ya. Bapak mau ke belakang sebentar," ucap Pak Suyatno sambil melepas celemeknya. Ia mengambil sebuah kantong hitam besar dari bawah meja dapur. Kantong itu tampak berat dan basah di bagian bawahnya. Dengan langkah mantap, ia berjalan melewati pintu belakang, menuju halaman yang hanya diterangi lampu kuning redup. Di sana, di ujung halaman berdiri sebuah gudang kecil dari kayu tua.
Raffi sempat melihat ayahnya dari jendela dapur. Siluet tubuh ayahnya tampak samar di balik cahaya lampu. Kantong hitam itu diseret pelan, menimbulkan suara seret yang aneh di atas tanah. Sesampainya di depan gudang, Pak Suyatno berhenti sejenak, menoleh ke kiri dan kanan memastikan tak ada yang melihat. Lalu perlahan ia membuka pintu gudang itu dan masuk ke dalamnya. Tak lama, terdengar suara benda berat jatuh ke lantai, diikuti suara seperti air yang dituangkan. Raffi hampir membuka pintu dapur untuk memanggil ayahnya, tapi Bu Sarmi menahan. "Sudah nak, bapakmu cuma buang sisa bahan, jangan ganggu, nanti kaget," katanya lembut. Raffi menatap keluar jendela lagi, tapi kali ini cahaya dari gudang sudah padam. Hanya kegelapan yang tersisa, menyatu dengan malam yang mulai pekat di dalam warung. Uap kaldu yang masih tersisa di udara perlahan hilang, tergantikan oleh bau tanah basah dari halaman belakang. Di langit, bulan separuh menggantung pucat di antara awan tipis. Semua tampak tenang, tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang menggantung di udara. Sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bisikan samar yang bersembunyi di balik aroma kuah bakso yang selama ini disukai banyak orang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi merasa bahwa warung kecil mereka tidak sehangat yang ia kira. Warung sesila itu sama seperti malam sebelumnya. Tenang dari luar, namun bagi Raffi, ada sesuatu yang berubah sejak ia melihat ayahnya membawa kantong hitam menuju gudang belakang. Malam itu terus terbayang di benaknya, bahkan hingga pagi menjelang. Ia berusaha menepis rasa penasaran dengan menganggapnya hanya sisa imajinasinya yang kelewat aktif, namun perasaan itu tetap menempel, seperti kabut yang enggan hilang. Pagi di Wonosari kembali bergeliat. Matahari memanjat perlahan di atas atap seng, dan bau kaldu kembali menyeruak dari panci besar di dapur. Warung bakso Suyatno buka lebih awal hari itu. Asap mengepul dari panci besar, menciptakan kabut tipis yang menari di antara sinar matahari pagi. Raffi membantu ibunya menata meja, sementara dari dapur terdengar suara khas ayahnya, pelan, teratur. Seperti orang yang sedang berdoa di antara uap panas dan bau bawang putih. Seperti biasa, pelanggan pertama datang dari kalangan sopir angkot, salah satunya Pak Dharma, pria berusia 50 tahunan dengan tubuh legam dan suara berat. Ia hampir setiap hari makan di sana, bahkan terkadang 2 kali. "Wah, baksonya makin enak aja, Pak Yatno," katanya sambil menyeruput kuah hangat. Rasanya tuh beda, ada gurihnya yang nempel di lidah, kayak nggak bisa berhenti. Pak Suyatno hanya tertawa kecil. "Wah, saya cuma pakai resep biasa, Pak Dharma." "Mungkin karena nasibnya lagi baik aja hari ini," balasnya dengan nada bercanda. Namun ucapan itu membuat Raffi melirik ayahnya sekilas. Ia tahu betul bahwa ayahnya tidak pernah mengizinkan siapapun tahu resep biasa itu. Bahkan ibunya sendiri dilarang menyentuh area pengolahan daging. Tak lama kemudian datang pelanggan lain, Rina, siswi SMA yang sering mampir sepulang sekolah. Ia masih memakai seragam putih abu-abu, rambutnya dikuncir tinggi, wajahnya cerah tapi sedikit pucat karena panas siang. "Pak Yatno, bakso campur 1 ya, tambah sawi." "Gak pedes," katanya sambil tersenyum malu. "Oke, Nduk, kamu makin sering kesini. Jangan-jangan nanti kuliah juga buka warung kayak bapak," goda Pak Suyatno. Rina tertawa kecil. "Kalau enak kayak bakso bapak?" "Mungkin iya." Saat mangkuknya datang, Rina memejamkan mata sejenak sebelum menyendok bakso pertama. Rasanya benar-benar berbeda, teksturnya lembut, tidak seperti bakso lain yang pernah ia coba. Ada rasa gurih aneh, seolah kaldu itu punya kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Setiap gigitan membuatnya ingin lagi dan lagi. Bahkan setelah kenyang, lidahnya masih seolah mencari rasa itu. "Enak banget, Pak, nggak ngerti deh, kok bisa seenak ini," ujarnya. Pak Suyatno hanya mengangguk kecil, menatapnya dengan senyum tipis. Matanya tampak redup sesaat sebelum ia berbalik lagi ke dapur. Sore harinya giliran Bu Lilis, pedagang sayur di pasar, yang datang membawa 2 kantong belanja besar. "Waduh, Pak Yatno, pelanggan makin rame aja. Dulu saya sering makan di sini cuma sama sopir-sopir. Sekarang anak sekolah aja rebutan tempat," katanya sambil duduk di bangku kayu. "Ya, rezeki Bu, yang penting mereka senang makan di sini," jawabnya santai. Bu Lilis tertawa, lalu melanjutkan, "Tapi saya penasaran, Pak, kok dagingnya lembut banget, kayak bukan daging sapi biasa?" Pertanyaan itu membuat udara di warung tiba-tiba terasa sedikit berat. Pak Suyatno menoleh sebentar, lalu menjawab cepat, "Rahasia dapur, Bu. Kalau saya kasih tahu, nanti semua orang jualan kayak saya dong." Nada suaranya masih ramah, tapi ada sedikit ketegangan di balik senyum itu. Bu Lilis tertawa saja, menganggapnya candaan.
Namun Raffi yang berdiri di belakang meja kasir memperhatikan ayahnya dengan rasa heran. Malam harinya, setelah warung tutup, Pak Suyatno seperti biasa kembali ke dapur. Raffi sempat ingin mengikutinya, tapi dilarang oleh ibunya. Bapakmu itu perfeksionis. Dulu waktu masih dagang di pasar, kalau ada orang bantu ngaduk kuah aja bisa dimarahi. Katanya rasanya nanti beda, kata Bu Sarmi, mencoba menenangkan. Namun Raffi tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar perfeksionis. Beberapa malam terakhir, ia sering terbangun oleh suara aneh dari dapur. Bukan suara tikus atau panci, tapi seperti benda berat yang digeser. Kadang ada bunyi mesin penggiling, diikuti dentuman pelan, seperti tulang yang dihancurkan. Suara itu muncul di jam yang sama setiap malam. Sekitar pukul 12, suatu malam, rasa penasarannya tak tertahankan. Raffi turun pelan-pelan dari tempat tidurnya. Lantai kayu berderit di bawah langkahnya, dan cahaya lampu dapur yang redup memantul di dinding. Ia mendekat ke pintu dapur dan menempelkan telinganya. Suara mesin terdengar lebih jelas sekarang, berputar lambat. Bertes nanti kala selain terdengar seperti bisikan, bukan suara ayahnya. Bisikan itu pelan seperti dua orang yang berbicara dari dalam ruang sempit. "Ayah?" panggil Raffi perlahan. Tidak ada jawaban. Ia menunduk sedikit dan mencoba mengintip dari celah pintu. Tapi pandangannya hanya menembus sebagian cahaya redup dan bayangan tubuh besar yang berdiri di dekat meja penggilingan. Bayangan itu tampak bergerak pelan, seperti sedang menunduk pada sesuatu. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka. Pak Suyatno berdiri di sana. Wajahnya tertimpa cahaya kuning redup. Kulitnya basah oleh keringat. "Ngapain kamu di sini, Raffi?" Suaranya datar tapi tajam. Raffi terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Aku cuma mau minum air ya. Sudah malam." Tidur. Ada suaranya, bukan marah, tapi dingin, seolah sedang menahan sesuatu. Raffi mengangguk cepat dan kembali ke kamarnya. Dari balik pintu yang menutup perlahan, ia masih bisa mendengar suara mesin berputar lagi. Dan kali ini, lebih keras. Keesokan paginya, Pak Suyatno tampak seperti biasa. Ia tersenyum, melayani pelanggan, bahkan sempat bercanda dengan anak-anak kecil. Tapi bagi Raffi, ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang tidak sama lagi. Hari-hari berikutnya, pelanggan semakin banyak. Banyak yang bilang bakso Pak Suyatno kini semakin lezat, ada yang datang 2 kali sehari. Beberapa sopir bahkan rela menunggu 1 jam hanya untuk mendapatkan semangkuk. "Bakso Pak Yatno tuh nagih," kata Pak Dharma pada temannya. Sekali makan, rasanya pengen lagi terus. Banyak pelanggan setuju. Entah kenapa, rasa itu seperti memikat lidah dan pikiran mereka. Gurihnya tak hilang, bahkan setelah meninggalkan warung. Namun di balik semua pujian, Raffi merasa gelisah. Ia memperhatikan bahwa ayahnya kini jarang makan bersama keluarga. Setiap malam, ia mengurung diri di dapur hingga dini hari, membawa ember besar berwarna biru. Kadang keluar rumah menuju arah belakang. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. "Bahan baku, nak. Persiapan buat besok." Raffi mencoba percaya, tapi matanya sendiri melihat sesuatu yang lain. Ember itu terlalu besar untuk sekadar bahan baku. Dan bau yang menempel di pakaian ayahnya saat kembali dari luar bukanlah bau sapi mentah, melainkan bau yang lebih tajam, lebih amis, dan membuat perutnya mual. Suatu malam, ketika ia sudah setengah terlelap, suara dari dapur itu terdengar lagi. Bunyi gilingan berputar perlahan, diselingi hentakan seperti tulang yang patah. Di antara suara itu, samar terdengar bisikan lembut. Entah dari siapa, tapi jelas bukan ayahnya seorang. Raffi menutup telinganya dengan bantal, berusaha tidur. Tapi dalam kegelapan kamar, suara itu justru semakin jelas. "Jangan berhenti. Rasanya enak." Dan malam pun terasa semakin panjang di rumah kecil itu. Bisikan samar itu masih bergema di kepala Raffi bahkan setelah ia terbangun keesokan paginya. Suara itu terasa begitu nyata, seperti masih berputar di telinganya. Ia berusaha menepis ingatan malam itu. Namun setiap kali ia melangkah ke arah dapur, aroma kaldu yang biasanya menggugah selera kini justru membuat perutnya bergejolak. Ada sesuatu di balik aroma itu, sesuatu yang tidak seharusnya menimbulkan rasa takut. Pagi itu, warung kembali dipenuhi pelanggan. Kursi-kursi penuh dan antrean di luar semakin panjang. Beberapa orang bahkan rela berdiri menunggu. "Bakso Pak Suyatno emang beda," kata salah seorang pembeli sambil tertawa. Rasanya nggak ada tandingannya. Pak Suyatno hanya tersenyum dari balik meja saji. Tangannya cekatan mengangkat bakso dari panci besar, memotong, menyiram kuah, lalu menaburkan bawang goreng,
Ia tampak seperti seorang maestro yang tengah memainkan alat musiknya, namun di luar hiruk-pikuk itu, ada seseorang yang sedang memperhatikan dengan pandangan curiga, Bowo. Pemasok daging langganan Pak Suyatno selama bertahun-tahun, ia berdiri di seberang jalan, memandangi warung yang kini semakin ramai. Tangannya bersedekap, bibirnya mengerucut menahan heran. Sudah hampir 5 minggu sejak terakhir kali Pak Suyatno memesan daging darinya. Padahal dulu setiap 2 atau 3 hari pasti ada pesanan baru. Bowo bahkan masih ingat, dulu Suyatno sering mengeluh kekurangan stok. Tapi sejak pertengahan bulan lalu, semuanya berhenti begitu saja. Anehnya, pelanggan justru semakin banyak. Gak mungkin stoknya cukup sampai sekarang, gumam Bowo. Kecuali dia punya pemasok lain. Ia memutuskan untuk mampir ke warung itu setelah jam makan siang. Saat warung sudah agak sepi, ia menunggu sampai Raffi selesai membereskan meja. Lalu mendekati dapur dengan langkah pelan. Pak Yatno, maaf ganggu, sapa Bowo sambil menunduk sedikit. Saya cuma mau nanyain soal pesanan daging. Kok udah lama gak pesan ya? Pak Suyatno menoleh dengan senyum khasnya, meski kali ini terasa agak dipaksakan. Oh itu Mas Bowo, hehe, saya masih punya stok lama, disimpan di freezer belakang. Loh, tapi seminggu aja daging udah keras kalau dibekuin terus, Pak. Apalagi teseblan. Tenang aja, jawab Suyatno cepat. Saya punya cara sendiri buat ngolahnya. Mas Bowo nggak usah khawatir, nanti kalau butuh, saya hubungi lagi. Bowo diam. Ada nada aneh di balik jawaban itu. Seolah pria itu ingin mengakhiri pembicaraan secepat mungkin. Ia mengangguk pelan, tapi hatinya gelisah. Sore itu, sebelum pergi, ia sempat melirik ke arah belakang warung. Di sana ada jalan kecil menuju kebun kosong yang sudah lama tak terurus. Ia melihat ember biru besar tertutup kain di dekat dinding belakang, sedikit basah di bagian bawah. Entah kenapa, pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sementara itu, Raffi yang baru selesai membereskan meja memperhatikan percakapan mereka dari kejauhan. Ia tidak mendengar semua, tapi kata stok lama menarik perhatiannya. Iwe tahu ayahnya memang jarang ke pasar belakangan ini, tapi setiap pagi bakso selalu tersedia segar. Dari mana datangnya semua itu? Malam harinya rasa penasaran itu kembali mengganggunya. Setelah makan malam, ia duduk di kursi dekat dapur, memperhatikan ayahnya yang tengah mencuci panci besar. Yah, katanya pelan, kalau bapak nggak beli daging dari Pak Bowo, terus bahan baksonya dari mana? Pertanyaan itu membuat tangan ayahnya berhenti sesaat. Ia menatap Raffi dari balik uap air panas. Mata hitamnya berkilat samar. Dari tempat lain. Jawabnya singkat. Tempat lain itu di mana? Pak Suyatno menatapnya lebih lama kali ini. Jangan banyak tanya, Raffi. Fokus aja sama sekolahmu. Nada suaranya terdengar lebih berat, hampir seperti peringatan. Raffi hanya mengangguk, menunduk, lalu beranjak ke kamarnya. Meski pikirannya sama sekali tidak tenang. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Raffi semakin besar. Ia mulai memperhatikan setiap gerak ayahnya. Suatu malam, sekitar pukul 11, ketika lampu warung sudah dimatikan, ia mendengar suara langkah kaki di halaman belakang. Ia mengintip dari jendela kamarnya. Samar-samar terlihat sosok ayahnya berjalan pelan sambil membawa wadah besar berwarna biru. Arah langkahnya menuju kebun belakang, tempat gudang kayu berdiri. Raffi menahan napas, ia ingin keluar, tapi sesuatu menahannya. Ia hanya bisa melihat dari balik kaca jendela. Ayahnya membuka pintu gudang, menyalakan lampu di dalam, lalu menghilang di balik pintu. Tak lama kemudian terdengar suara logam beradu dan air menetes. Lalu hening. Keesokan paginya Raffi bangun lebih awal dan berjalan pelan ke belakang. Di dekat gudang, tanah terlihat agak lembab, setelah baru disiram air. Ia juga melihat bekas roda ember besar di tanah. Namun begitu ia mendekat, bau menyengat menusuk hidungnya. Bukan bau bangkai hewan tapi bau lain, tajam, anyir, dan terasa hidup. Ia buru-buru menjauh sebelum ayahnya datang. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Setiap malam suara-suara dari dapur terdengar lagi. Tapi kali ini lebih keras. Ada suara tulang dipotong, suara air menetes, bahkan kadang seperti suara nafas berat seseorang. Raffi tak lagi bisa tidur nyenyak. Suatu malam, rasa takutnya kalah oleh rasa ingin tahu. Ia menunggu sampai ibunya tertidur, lalu pelan-pelan berjalan ke dapur. Lampu redup masih menyala dari celah pintu. Ia bisa melihat ayahnya berdiri di depan meja besar. Punggungnya membungkuk di atas meja. Tampak tumpukan daging merah basah yang sedang dipotong-potong. Tangannya bergerak pelan tapi mantap. Ada suara krek setiap kali pisau menekan sesuatu yang keras. Raffi menahan napas. Ia berjongkok dan mencoba mengintip lebih jelas dari celah bawah pintu.
Ia tidak melihat wajah ayahnya, hanya tangan besar yang berlumur darah memotong sesuatu yang tampak seperti tulang. Tiba-tiba atap pisau itu berhenti bergerak. Kepala Pak Suyatno menoleh sedikit ke arah pintu, seolah menyadari sesuatu. Dalam detik yang terasa panjang, ia berjalan perlahan mendekati arah Raffi. Langkahnya berat dan lambat. Raffi buru-buru berdiri. Tetapi sebelum sempat lari, pintu terbuka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara itu rendah dan datar, tapi cukup membuat darah Raffi berdesir. "Aku cuma haus ya," jawabnya terbata-bata. Pak Suyatno memandangi wajah anaknya lama sekali, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Jangan pernah masuk dapur, Nah." Dapur adalah urusan ayah. Matanya menatap dalam, kosong, tapi di balik kekosongan itu ada sesuatu yang membuat Raffi menggigil. Setelah itu ayahnya menutup pintu perlahan dan kembali ke meja. Suara gilingan kembali berputar, pelan, berirama seperti detak jantung di tengah malam. Raffi melangkah ke kamarnya dengan kaki gemetar. Di belakangnya suara pisau dan gilingan masih terdengar, bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti desahan lirih yang bukan milik ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, Raffi mulai benar-benar takut pada sosok yang selama ini ia panggil ayah. Malam itu Raffi tak bisa tidur. Bayangan tatapan kosong ayahnya terus menghantui pikirannya. Suara gilingan daging dan desahan aneh itu seolah belum berhenti. Meski kini hanya ada keheningan di seluruh rumah, ia menatap langit-langit kamar yang gelap. Jantungnya berdetak cepat, tubuhnya dingin. Ia tahu ada sesuatu yang salah di rumah ini. Sesuatu yang disembunyikan ayahnya di balik dapur dan gudang belakang. Pagi menjelang dengan suasana yang janggal. Udara di sekitar rumah terasa berat, lembab dan berbau aneh. Bau itu samar, tapi cukup membuat perut terasa mual. Dari dapur, Pusarmi tampak sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk buka warung. Namun wajahnya sesekali mengerut menahan sesuatu. Ia berhenti memotong daun bawang dan menatap ke arah jendela yang menghadap ke belakang rumah. "Yat, kamu cium gak bau itu?" tanyanya pelan saat suaminya datang membawa panci besar. Pak Suyatno tidak langsung menjawab. Ia hanya menaruh panci di meja dan berpura-pura memeriksa kompor. "Bau apa?" ujarnya datar. "Itu dari belakang. Kayak ada yang busuk. Dari arah gudang. Mungkin ada tikus mati." Pak Suyatno menoleh dengan cepat. Matanya menatap tajam, membuat Bu Sarmi terdiam. "Gak usah ke belakang. Nanti biar aku yang urus." "Tapi Yat, gak usah." Suaranya meninggi, lalu langsung menurun menjadi lirih. "Aku bilang biar aku yang urus." Bu Sarmi terpaku. Belum pernah selama ini suaminya berbicara sekeras itu padanya. Biasanya Suyatno adalah pria lembut, penyabar, bahkan cenderung terlalu tenang. Tapi pagi itu, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia mengangguk pelan meski hatinya tidak tenang. Setelah suaminya pergi ke warung, ia berdiri lama di dekat jendela. Angin dari arah belakang membawa bau anyir yang kian pekat. Ia menutup hidung dengan kain dan memberanikan diri melangkah ke halaman belakang. Tanah di sekitar gudang tampak agak basah, seperti baru diguyur air. Di salah satu sudut, ia melihat ada bekas cangkul menancap di tanah. Bau busuk semakin kuat ketika ia mendekat ke pintu gudang. Ia menelan ludah, menguatkan hati, lalu mencoba memutar gagang pintu, tapi terkunci. Ia mencari-cari sesuatu untuk membuka, tapi sebelum sempat berbuat lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah depan rumah. Bu Sarmi!" Itu suara Raffi. Ia langsung menoleh dan buru-buru menjauh dari gudang. Saat menatap ke arah dapur, dari jendela ia melihat sekelebat bayangan hitam di dalam gudang, seperti seseorang sedang bergerak di dalamnya. Sementara itu, di seberang jalan besar yang menuju arah pasar, Bowo si pemasok daging sedang memarkir motornya di pinggir jalan. Sejak pertemuannya dengan Pak Suyatno beberapa hari lalu, pikirannya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum ramah pria itu. Dan malam ini, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Sekitar pukul 11 malam, ia menunggu di dekat pohon mangga besar di seberang rumah Suyatno. Dari situ ia bisa melihat bagian belakang rumah yang sedikit terbuka. Hanya diterangi lampu kuning redup dari dapur, tapi cukup untuk memperhatikan pergerakan di halaman belakang. Waktu berjalan lambat, hingga akhirnya suara motor terdengar mendekat. Dari arah jalan, terlihat Pak Suyatno datang dengan sepeda motor bebek tua. Di jok belakangnya, ada karung besar berwarna hitam, tampak berat, diikat dengan tali plastik. Ia menuntun motor itu pelan-pelan ke arah belakang rumah. Memastikan tidak ada yang melihat, Bowo menahan napas, matanya tidak berkedip. Ia melihat Suyatno menurunkan karung itu dan menyeretnya ke arah gudang. Karung itu meninggalkan jejak basah di tanah. Gerakannya lambat tapi pasti.
Sesekali pria itu berhenti untuk menghela napas panjang, lalu melanjutkan sesampainya di depan gudang. Ia membuka gembok kecil, menyalakan lampu di dalamnya. Cahaya kuning redup menyinari sebagian tubuhnya. Chusin itu menampakkan sesuatu di dalam karung yang seolah menggembung tak wajar. Ia tidak langsung memasukkannya ke dalam gudang. Ia justru berjalan ke sisi lain, mengambil sekop, dan mulai menggali tanah di bawah pohon pisang. Suara sekop menghantam tanah terdengar berulang. Bowo tak bisa menahan rasa ingin tahu. Ia berusaha mendekat sedikit, berjongkok di balik pagar bambu. Menatap lewat celah kecil, ia melihat dengan jelas Pak Suyatno membuka karung itu separuh. Dan pada detik itu, Bowo menutup mulutnya erat, menahan teriakan. Ya, saya tidak harap bisa perlihat jas, tapi di dalamnya selada warna pucat keabu-abuan seperti kulit manusia. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Ia mundur pelan-pelan, takut menimbulkan suara. Tapi entah kenapa, tanah di bawah kakinya bergeser dan mengeluarkan bunyi kecil krek. Suyatno langsung berhenti menggali. Ia menoleh ke arah kebun. Matanya menatap tajam ke sekitar, berputar mencari sumber suara. Bowo menunduk secepat mungkin, menahan napas sampai dadanya nyeri. Setelah beberapa detik tegang, akhirnya pria itu kembali menggali. Bowo tidak berani tinggal lebih lama. Ia mundur pelan-pelan, lalu berlari kecil menjauh dari area rumah itu. Jantungnya berdebar hebat malam itu. Ia bersumpah akan kembali dengan bukti yang lebih jelas. Keesokan paginya, suasana Wonosari dihebohkan oleh kabar dari radio lokal. Seorang gelandangan dilaporkan hilang sejak malam tadi. Terakhir terlihat di sekitar Jalan Cendrawasih, dekat rumah warga bernama Suyatno, pemilik warung bakso terkenal. Berita itu menyebar cepat. Warga berdiskusi di warung kopi, di pasar, di pinggir jalan. Anak kasihan juga ya. Padahal gelandangan itu sering kelihatan minta makan ke orang-orang, kata seorang ibu. Ia terakhir saya lihat malah duduk di depan warung bakso itu. Loh, timpal yang lain. Raffi mendengar percakapan itu di sekolah. Ia merasa darahnya dingin. Malam sebelumnya ia juga mendengar suara aneh dari dapur. Bukan sekadar bunyi gilingan seperti biasa, tapi seperti suara isak tangis pelan. Ia sempat berpikir itu ibunya. Tapi saat ia keluar kamar, ibunya tertidur di ruang tamu. Suara itu datang dari dapur yang tertutup rapat. Sejak saat itu, hubungan Raffi dan ayahnya makin renggang. Mereka jarang berbicara, bahkan sekadar makan bersama pun kini terasa canggung. Setiap kali Raffi mencoba menatap wajah ayahnya, pria itu hanya membalas dengan senyum kaku yang tak sampai ke mata. Suatu sore Raffi duduk di belakang rumah, memandangi gudang yang kini selalu terkunci. Bau busuk masih sesekali tercium dari arah sana, apalagi ketika angin berhembus dari timur. Ia menutup hidung, tapi rasa ingin tahunya makin membara. Kenapa, Vi? Suara ibunya memecah lamunannya. Bu, bau itu dari mana sih? Dari gudang ya? Bu Sarmi menatapnya lalu menunduk. Jangan tanya itu ke ibu. Ibu juga nggak tahu. Raffi memandang ibunya lama. Ada sesuatu di mata Bu Sarmi. Ketakutan yang ia sembunyikan di balik senyum lembutnya. Malamnya, ketika warung sudah tutup dan semua lampu dipadamkan, Raffi kembali mendengar suara tangisan lirih dari dapur. Kali ini lebih jelas, seperti suara seseorang yang menahan sakit. Disusul bunyi sendok jatuh, lalu desahan berat. Kemudian sunyi lagi. Raffi menegakkan tubuh, menatap ke arah pintu dapur yang tertutup. Dan entah mengapa, kali ini ia merasa apapun yang disembunyikan ayahnya di sana bukan lagi sekadar daging. Raffi masih memandangi pintu dapur yang tertutup rapat. Membiarkan pikiran liar berlarian di kepalanya, suara tangisan yang ia dengar malam tadi masih terngiang jelas. Lembut, lirih, tapi penuh penderitaan. Ia tidak tahu siapa atau apa yang menangis di dalam sana, tapi di saat ia berjuang memahami teror di rumahnya sendiri, di luar sana, seseorang juga mulai merasakan hal yang aneh dari warung bakso ayahnya. Namanya Rina, siswi SMA Negeri Wonosari. Ia salah satu pelanggan setia warung bakso Suyatno. Setiap pulang sekolah, ia dan dua temannya, Maya dan Yudi, selalu mampir ke sana. Warung itu jadi tempat favorit mereka untuk mengobrol, bercanda, dan kadang menyelesaikan tugas. Hari itu udara panas membuat siapapun ingin duduk di tempat teduh. Rina baru saja menempuh ujian tengah semester. Rambutnya diikat sederhana, seragamnya agak kusut. Ia duduk di bangku dekat jendela warung, sambil mengipasi diri dengan buku catatan. Seperti biasa ya, Mbah? Tanya Pak Suyatno dengan senyum hangatnya. Iya, Pak, bakso campur pedas. Kuahnya banyak, jawab Rina riang. Beberapa menit kemudian, semangkuk bakso panas diletakkan di depannya. Uapnya mengepul. Aromanya menggoda. Rina menyendok perlahan, meniup kuahnya, lalu mencicipi satu suap.
Rasanya luar biasa seperti biasa, gurih, lembut, seolah dagingnya meleleh di lidah. Namun hari itu, entah kenapa ada sesuatu yang berbeda. Rasa itu terlalu kuat. Ada sedikit aroma yang tak bisa ia jelaskan. Semacam wangi besi dan tanah basah. Ia menggernyik pelas tetapi ia tak berkata apa-apa. Maya di depannya malah memuji, "Gila Rin, ini bakso enak banget sih. Beda dari biasanya." "Iya," jawab Rina. Tapi nadanya ragu. Sejak hari itu, setiap kali makan bakso di sana, ia selalu pulang dengan perasaan aneh. Malam-malamnya dihantui mimpi yang sama. Dirinya berada di sebuah ruangan gelap dengan bau darah menyengat. Ada suara orang menangis, lalu bisikan lembut di telinganya, "Jangan makan lagi." Awalnya ia pikir hanya kebetulan, tapi mimpi itu datang setiap malam setelah ia makan di warung tersebut. Ia bahkan bisa merasakan sesuatu menatapnya dari dalam gelap. Tubuhnya menggigil tiap kali terbangun. Keringat dingin membasahi leher dan punggung. Suatu sore di sekolah, ia mencoba menceritakan hal itu pada Maya. "Mei, kamu pernah nggak mimpi aneh setelah makan di warung Pak Suyatno?" Maya menatapnya sambil mengunyah permen. "Mimpi? Nggak pernah, emang kenapa?" Rina menelan ludah. "Aku mimpi kayak di tempat gelap, banyak darah, kayak ada yang manggil aku." Maya terkekeh. "Halah, kamu nonton horor kebanyakan." "Itu cuma mimpi, Rin." Rina diam. Ia tahu sahabatnya takkan percaya. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata, hingga ia bisa mencium bau darahnya bahkan setelah bangun. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran dan ketakutannya bertabrakan. Ia memutuskan untuk datang lagi ke warung itu. Kali ini sendirian. Warung agak sepi sore itu. Hanya ada pelanggan lain dan suara radio kecil di pojok ruangan. Pak Suyatno menyapanya ramah seperti biasa. "Sendirian aja, Rina?" "Iya Pak, mau makan cepat habis dari les." Tak lama kemudian, semangkuk bakso panas kembali terhidang. Rina menatap mangkuk itu lama. Kuahnya terlihat lebih keruh. Warnanya sedikit kemerahan, tapi aromanya tetap menggoda. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit kuah, lalu perlahan menusuk satu bakso. Namun saat sendoknya menyentuh bagian dalam, ada sesuatu yang keras, bukan tulang, bukan daging. Ia mengangkat sendok itu, dan matanya langsung membesar. Di antara potongan bakso yang terbelah, tampak sesuatu yang berwarna pucat kekuningan, kecil, tapi jelas berbentuk seperti potongan kuku manusia. Rina mematung beberapa detik, lalu tubuhnya gemetar hebat, sendok jatuh, suaranya menggema di ruangan yang tiba-tiba terasa sunyi. Ia menatap mangkuk itu tak percaya lalu menjerit, "Ah!" Para pelanggan terkejut, salah satu ibu berlari mendekat. Sementara Pak Suyatno yang sedang mencuci mangkuk di belakang langsung berlari keluar. Ia melihat mangkuk yang tumpah di lantai, menatap sekilas isi di dalamnya, lalu menutup cepat dengan serbet. "Rina, kami kenapa?" katanya lembut, tapi suaranya bergetar. Rina hanya menunjuk mangkuk itu dengan tangan gemetar. Itu Pak." Di dalamnya ada kuku manusia." Wajah Pak Suyatno pucat sesaat, lalu ia cepat menghela napas dan berkata dengan nada lembut tapi tegas, "Tenang nak, mungkin itu cuma serpihan bahan. Bukan seperti yang kamu pikir." Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, tubuh Rina melemas, dunia di sekelilingnya berputar. Suara orang-orang memudar. Ia sempat melihat wajah Pak Suyatno yang tampak tegang, matanya tajam dan gelap. Lalu semuanya menghilang ketika Rina membuka mata. Ia sudah berada di puskesmas, kepalanya terasa berat. Ibunya duduk di samping ranjang dengan wajah khawatir. "Rin, kamu udah sadar?" "Astaga, kamu bikin ibu panik." Rina berusaha duduk tapi tubuhnya lemas. "Bu, bakso itu?" Namun sebelum sempat melanjutkan, pintu kamar terbuka. Seorang pria masuk, Pak Suyatno. Wajahnya tampak tenang, tapi kemet ada sesuatu yang menakutkan di balik ketenangan itu. Ia membawa tas plastik berisi buah dan senyum yang dipaksakan. "Permisi Bu, saya mau jenguk anaknya," katanya sopan. Ibu Rina berdiri kikuk. "Oh Pak Suyatno, terima kasih. Tapi anak saya masih lemah. Saya cuma ingin minta maaf. Tadi ada kesalahan kecil di dapur. Kadang bahan bakso bisa saja ada kotoran yang gak sengaja masuk," katanya dengan suara lembut. Rina menatapnya tajam. "Itu bukan kotoran Pak, itu kuku manusia." Wajah Suyatno tetap tersenyum tapi matanya menyipit. Ia mendekat sedikit. "Nak, kamu pasti salah lihat. Tapi, kalau kamu merasa terganggu, saya mohon jangan ceritakan ini ke siapapun ya, kasihan warung saya nanti disalahpahami." Ia menoleh ke arah Ibu Rina, lalu menyodorkan amplop kecil berwarna coklat. "Ini sekadar ucapan terima kasih karena sudah mengerti. Jangan khawatir, semua aman." Ibu Rina tampak ragu, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Suyatno menepuk pundaknya pelan.
Saya pamit dulu, Bu. Tolong jaga anaknya baik-baik." Begitu ia keluar, udara di ruangan terasa menurun suhunya. Rina menatap amplop di meja, menolak menyentuhnya. "Bu, kita nggak boleh diam aja. Aku lihat jelas itu kuku manusia." Ibunya tampak panik. "Rina, tolong jangan ngomong sembarangan. Bapakmu kerja sama orang-orang di pasar, nanti kalau sampai heboh bisa bahaya." "Tapi Bu, sudah. Lupakan saja, mungkin kamu salah lihat." Kita nggak tahu apa-apa, Serina hanya terdiam. Tapi malam itu ketika ia menutup mata, mimpi itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Ia berada di ruangan gelap yang sama, tapi kini ada sosok berdiri di hadapannya. Tubuhnya berlumur darah, wajahnya rusak tak karuan, tapi suaranya jelas, "Kamu sudah makan kami." Rina terbangun dengan teriakan tertahan, napasnya tersengal, jantungnya berpacu. Ia tahu satu hal pasti, mimpi itu bukan sekadar ilusi. Dan mulai hari itu, rumor pun menyebar. Ada yang bilang seorang gadis menemukan kuku manusia di bakso Pak Suyatno. Ada juga yang bilang gadis itu kerasukan setelah makan di sana. Tapi satu hal yang membuat warga makin takut. Aroma kaldu warung itu justru makin menggoda. Semakin banyak yang datang, semakin ramai pengunjungnya. Seolah rasa takut tak lagi penting. Karena rasa bakso itu terlalu sempurna untuk ditolak. "Kenapa kalian tidak bisa diam saja?" Kalimat itu bergema pelan di kepala Raffi, menyatu dengan ketakutan yang membekap dadanya. Suara langkah berat dari luar dapur terdengar jelas, bersamaan dengan suara kunci berputar di lubang pintu. Suara itu terdengar begitu menekan, seolah setiap detiknya menarik mereka lebih dalam ke jurang bahaya. Beberapa menit sebelumnya malam di Wonosari terasa begitu sunyi. Udara lembab setelah hujan sore membuat aroma tanah basah menyatu dengan semilir angin yang menelusup lewat celah-celah kayu warung bakso Suyatno. Lampu neon di dapur berkedip pelan, sesekali mengeluarkan dengungan halus yang memecah kesunyian. Raffi berdiri di depan pintu belakang bersama Rina dan Pak Bowo. Ketiganya menatap satu sama lain tanpa banyak bicara. Tatapan mereka cukup untuk menunjukkan hal yang sama. Rasa takut, tapi juga tekad untuk mencari kebenaran. Rina menggenggam ponselnya erat, menyalakan senter kecil. "Kita cepat saja." "Ya," katanya berbisik. "Aku cuma mau tahu, apa perang yang aku lihat waktu itu bukan cuma mimpi?" Pak Bowo mengangguk pelan. "Tenang nak, saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa," ucapnya. Meski suaranya terdengar lebih seperti membujuk dirinya sendiri. Mereka mendorong pintu dapur perlahan, engselnya berderit panjang, seperti menjerit karena tak pernah dibuka oleh tangan selain pemiliknya. Udara di dalam terasa aneh, hangat dan amis. Bau daging mentah bercampur bumbu yang belum dimasak menusuk hidung. Tapi di baliknya ada sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Di pojok dapur, ada meja kayu besar penuh noda merah tua. Di atasnya, terdapat pisau besar yang belum dibersihkan. Ember-ember besar disusun di bawah meja. Sebagian tertutup kain lusuh. Raffi menelan ludah, lalu melangkah pelan mendekat. Ia menarik satu kain penutup, dan seketika matanya membesar. Di dalam ember itu, bukan daging sapi seperti yang biasa ia lihat. Potongan itu berwarna pucat, dengan serat yang terlalu halus dan kulit yang tampak, seperti manusia. Ada kuku di ujungnya. Bentuknya jelas seperti tangan. Rina langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Itu tangan ya Tuhan. Pak Bowo mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Astaga, aku tahu ada yang tidak beres. Tapi aku tidak menyangka sejauh ini." Raffi tak bisa berkata apa-apa. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Semua kenangan manis tentang ayahnya mendadak retak. Senyum hangat, tawa di meja makan, nasihat-nasihat sederhana. Semuanya kini terasa seperti kebohongan besar yang ditutupi darah. "Kenapa ayah?" Bisiknya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah depan warung. Suara itu berat dan teratur, seperti seseorang yang sudah tahu kemana ia akan pergi. Ketiganya saling berpandangan panik. Pak Bowo segera mematikan senter Rina dan berbisik, "Sembunyi, cepat!" Mereka bertiga meringkuk di balik lemari bumbu di sudut dapur. Dari celah kayu, Raffi bisa melihat sosok ayahnya masuk ke dalam dapur. Wajah Pak Suyatno tampak berbeda, matanya merah. Entah karena begadang atau karena sesuatu yang lebih gelap. Ia membawa karung besar di bahunya dan meletakkannya di meja. "Masih banyak yang harus diolah malam ini," gumamnya pelan sambil membuka karung itu. Raffi menahan napas ketika melihat potongan tubuh manusia di dalamnya. Sebagian sudah dibungkus plastik, sebagian lagi masih utuh.
Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Pak Suyatno mengambil pisau besar dan mulai memotong daging itu perlahan. Gerakannya tenang, terlatih dan mengerikan dalam waktu yang bersamaan. Mereka semua suka rasa ini, katanya dengan nada seperti orang yang berbicara kepada dirinya sendiri. Pierce kepikir ini cuma resep rahasia, tapi tidak ada rasa yang lebih lezat dari manusia. Rina menitikkan air mata tanpa suara. Tangannya menutup mulutnya rapat, takut ketahuan. Sementara Raffi hampir kehilangan kendali. Tubuhnya bergetar hebat, dadanya naik turun cepat. Ia tak lagi memandang ayahnya sebagai manusia, melainkan monster dalam wujud orang yang dulu ia panggil ayah. Namun sesuatu membuat mereka ketahuan. Sebuah botol kecap di atas rak terguncang ketika Pak Bowo tak sengaja menyenggolnya. Botol itu jatuh dan pecah di lantai, menimbulkan suara keras yang memecah keheningan. Pak Suyatno langsung menoleh, matanya menatap tajam ke arah sumber suara. Siapa di sana? Suaranya datar, tapi mengandung ancaman dingin. Dia melangkah perlahan ke arah lemari tempat mereka bersembunyi. Setiap langkahnya terdengar jelas. Berat dan menegangkan, Raffi memejamkan mata, berharap ayahnya tidak menemukan mereka. Tapi doa itu tak terkabul. Tiba-tiba, pintu lemari terbuka lebar. Cahaya lampu menyoroti wajah mereka bertiga yang ketakutan. Raffi terpaku menatap mata ayahnya. Ada sesuatu yang mati di sana. Sesuatu yang tak lagi mengenal kasih sayang. Raffi, kata Pak Suyatno pelan. Kamu seharusnya tidak melihat ini. Raffi mundur, suaranya bergetar. Apa yang ayah lakukan? Apa ini semua dewa ya? Pak Suyatno tersenyum samar, lalu menutup pintu dapur dari dalam dan menguncinya. Kalian ingin tahu kebenaran kan? Katanya dengan nada pelan, seperti guru yang hendak memberi pelajaran Farishana Bailama. Tapi jangan menyesal. Ia berjalan ke arah tungku besar dan menyalakan apinya. Api membara memantulkan cahaya jingga ke seluruh ruangan, membuat suasana makin mencekam. Semua ini demi warung kita, demi keluarga kita. Kalau orang-orang tahu bahan rahasia bakso ini, mereka mah tidak akan mau makan lagi. Tapi selama mereka tidak tahu, mereka bahagia, dan bahagia itu mahal. Nak. Rina mulai menangis keras. Sementara Pak Bowo mencoba menarik Raffi ke arah jendela kecil di belakang, namun suara kunci pintu berbunyi dari luar, dan mereka sadar semuanya sudah terkunci rapat. Langkah Pak Suyatno makin mendekat, pisau besar itu berkilat di tangannya, meneteskan sisa darah segar ke lantai. Ispiterade sepomori, tersenyum data. Kenapa kalian tidak bisa diam saja? Ulangnya, kali ini dengan nada yang lebih berat. Raffi memandangi ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur di antara ketakutan dan kesedihan. Ia sadar, malam itu tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga menghapus semua bayangan tentang masa kecil yang damai. Di depan matanya kini hanya ada satu hal, kebenaran yang berlumuran darah. Dan di luar warung yang sepi, suara angin berhembus pelan, membawa aroma anyir yang samar keluar ke jalan. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam warung legendaris itu, rahasia paling kelam baru saja terbuka. Suara angin yang berdesir dari celah jendela dapur seakan menjadi saksi bisu malam yang penuh ketegangan itu. Raffi masih menatap sosok ayahnya dengan tatapan kosong, campuran antara ngeri, kecewa dan tidak percaya. Pisau besar di tangan Pak Suyatno masih meneteskan darah segar, sementara nyala api dari tungku memantulkan bayangan wajahnya yang tampak jauh lebih tua dan menyeramkan dari biasanya. Kenapa kalian tidak bisa diam saja? Ucapnya lagi, kali ini dengan nada lebih pelan. Nyaris seperti gumaman, ia menatap ketiganya, Raffi, Rina, dan Pak Bowo, dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara amarah, kesedihan, dan sesuatu yang lebih dalam, kelelahan. Raffi mencoba berbicara, suaranya bergetar hebat. Ayah, apa yang ayah lakukan semua ini? Kenapa? Pak Suyatno menghela napas panjang. Ia menurunkan pisaunya perlahan, meletakkannya di atas meja yang berlumur darah. Kalian ingin tahu kebenarannya? Baiklah, katanya dengan nada datar, lalu duduk di bangku kayu tua dekat tungku. Api yang membara memantulkan cahaya jingga di wajahnya, membuat matanya tampak seperti dua bara yang menyala dari dalam. Aku tidak ingin menjadi seperti ini, katanya pelan. Tapi dunia memaksaku. Ia menatap ke arah kosong, seperti kembali ke masa lalu yang lama terkubur. Dulu aku punya usaha bakso juga, tapi bukan di sini. Aku pernah punya warung besar di pusat kota, ramai, penuh pembeli. Orang bilang aku pandai. Jujur dan tulus, tapi ketika usahaku bangkrut, tidak ada satupun yang peduli. Aku dijatuhkan, ditertawakan, bahkan diejek karena kalah bersaing dengan warung lain. Mereka bilang bakso buatanku hambar, tidak ada rasanya.
Ia berhenti sejenak, menatap Raffi. Kau masih kecil waktu itu, nah. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dihina oleh orang-orang yang dulu memuji. Mereka bilang aku gagal karena tidak cukup pintar, tidak cukup keras. Padahal aku hanya mencoba bertahan. Suara Pak Suyatno mulai bergetar. Sampai malam itu. Malam ketika ada pencuri masuk ke rumah, aku memergokinya di belakang dapur. Kami berkelahi, ia jatuh. Kepalanya terbentur tungku dan mati. Rina menutup mulutnya, menahan jerit sementara Pak Bowo menunduk, menatap lantai. Seolah tak sanggup mendengar lebih lanjut. Pak Suyatno melanjutkan, aku panik, tidak tahu harus bagaimana. Tapi saat kulihat tubuh itu, ada suara di kepalaku. Bisikan aneh, ia berkata, kau tak perlu buang-buang dagingnya. Aku pikir aku sudah gila, tapi malam itu aku mengikuti suara itu. Aku potong sedikit, ku coba rebus. Aku buat jadi bakso. Aku sendiri yang mencicipinya. Ia tersenyum samar, tapi senyum itu terasa mengerikan. Dan rasanya berbeda. Ada rasa gurih yang tidak pernah kualami sebelumnya. Rasa yang sulit dijelaskan. Saat itu aku tahu, aku menemukan sesuatu yang istimewa. Raffi menatapnya dengan mata membelalak. Ayah. Itu orang, ayah. Tapi orang-orang menyukainya. Teriak Pak Suyatno tiba-tiba. Suaranya menggema di ruangan sempit itu. Mereka bilang bakso buatanku kembali lezat. Lebih nikmat dari sebelumnya. Mereka antre, mereka memuji. Dan aku merasa hidup lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dihina, aku kembali berarti. Ia bangkit berdiri, suaranya bergetar di antara tawa dan tangis. Setiap mangkuk bakso yang mereka makan, itu pembalasan untuk semua ejekan yang dulu mereka lempar padaku. Aku memberi mereka rasa terbaik dari penderitaan orang lain. Ironis, bukan? Rina menitikkan air mata, tubuhnya gemetar. Kau gila, Pak. Pak Suyatno menatapnya lalu tertawa kecil. Mungkin, tapi mereka semua yang makan di warung ini juga gila. Mereka ketagihan rasa yang lahir dari dosa. Tanpa peduli, Raffi berdiri. Suaranya gemetar tapi tegas. Kau tidak, ayah. Mereka tidak tahu. Hanya ayah yang memilih jalan ini. Pak Suyatno mendekat. Langkahnya dia perlahan tapi mantap. Kau pikir mudah hidup miskin? Kau pikir mudah melihat ibumu menangis setiap malam karena kita tidak punya apa-apa? Semua orang bilang mereka baik, tapi tidak ada satupun yang menolong kita. Dunia ini kejam, Raffi, dan aku hanya belajar dari dunia itu. Pak Bowo menatapnya tajam. Belajar membunuh maksudmu? Pak Suyatno menatap Bowo dengan mata merah. Aku tidak pernah berniat jadi pembunuh, tapi setelah korban pertama segalanya berubah. Aku pikir, kalau satu nyawa bisa membuat keluargaku hidup layak, apa salahnya? Tapi lama-lama, aku tidak bisa berhenti. Rasanya seperti candu. Ia berjalan ke arah tungku dan membuka tutup panci besar. Uap panah menyembur, menyebarkan aroma daging yang kuat. Setiap kali aku mencium bau ini, aku ingat rasa kemenangan. Rasa yang tidak akan bisa diberikan oleh daging sapi manapun. Raffi mundur, menahan mualah. Berapa banyak orang yang sudah ayah? Pak Suyatno menatapnya, lama sekali. Sebelum menjawab pelan, aku tidak tahu lagi. Aku berhenti menghitung sejak lama. Hening. Hanya suara api yang berkobar dan degup jantung yang terdengar. Rina dan Pak Bowo mulai melirik ke arah jendela belakang. Ada celah kecil yang mungkin bisa mereka pakai untuk kabur. Tapi sebelum mereka berderai, Pak Suyatno berkata lirih tanpa menoleh. Kalian tidak akan bisa keluar. Aku tahu setiap sudut tempat ini. Ia menatap Raffi lagi. Nak, kau harus mengerti. Aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk masa depanmu, semua uang, semua pujian, itu untukmu. Raffi menggeleng. Air mata menetes di pipinya. Aku tidak mau masa depan yang dibangun dari darah orang lain. Pak Suyatno menunduk. Tangannya bergetar hebat. Aku juga dulu berpikir begitu. Katanya lirih. Tapi setelah satu kali mencicipi dosa, kau tak bisa kembali. Rasanya terlalu kuat, terlalu memikat. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, nyaris seperti pengakuan terakhir. Aku tahu suatu hari aku akan membayar semuanya. Tapi sampai saat itu tiba, biarlah dunia tetap percaya bahwa warung Suyatno adalah yang terbaik. Rina menatap Raffi dengan mata ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Namun sebelum kalimat itu selesai, Pak Suyatno kembali menatap mereka, kali ini dengan tatapan kosong. Kalian tahu terlalu banyak, katanya datar. Dan aku tidak bisa membiarkan rahasia ini bocor. Pak Bowo langsung menarik Rina ke belakang. Sementara Raffi berdiri di antara mereka dan ayahnya. Ayah, jangan.
Jangan tambah dosa lagi, teriaknya, tapi pisau besar itu sudah terangkat tinggi, berkilat di bawah cahaya api. Dalam sekejap, wajah Pak Suyatno kembali dingin tanpa ragu, tanpa ampun. Malam itu, di dapur warung legendaris yang penuh rahasia, dosa yang disembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya keluar ke permukaan, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan hidup untuk menceritakannya. Suara teriakan Raffi masih bergema di udara. Menyatu dengan desis api dari tungku yang belum padam, pisau besar di tangan Pak Suyatno berkilat, memantulkan cahaya oranye dari bara api yang bergetar di udara panas. Tatapan matanya kini kosong, liar dan gelap. Bukan lagi tatapan seorang ayah, melainkan tatapan seorang binatang yang tengah memburu mangsanya. Kalian tidak akan pergi kemanapun. Suaranya bergema keras, serak, dan menggelegar di antara dinding kayu dapur yang sempit. Rina berteriak panik menarik lengan Pak Bowo untuk berlari ke arah belakang. Raffi mencoba menahan ayahnya, tapi tubuh besar itu mendorongnya dengan kekuatan tak terduga hingga ia terhempas ke lantai. Menabrak meja kayu, suara mangkuk dan piring berjatuhan. Pecah berantakan di mana-mana, ayah, hentikan! Raffi menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk suara barang pecah dan langkah kaki yang kacau. Pak Suyatno tidak lagi menjawab. Napasnya memburu, matanya merah, dan tubuhnya berkeringat hebat. Setiap gerakannya tampak tidak wajar, seperti seseorang yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berlari ke arah Pak Bowo yang hampir mencapai pintu belakang. Pisau di tangannya melayang cepat, memotong udara hanya beberapa sentimeter dari leher Bowo. Awas! Teriak Rina, menarik Bowo agar menghindar. Pisau itu menancap di dinding, bergetar keras, meninggalkan bekas goresan dalam. Bowo jatuh tersungkur, napasnya terengah. Rina menunduk, mencari sesuatu di lantai, dan menemukan sebatang kayu pengaduk besar. Dengan panik ia mengayunkannya ke arah Pak Suyatno. Kayu itu menghantam bahunya keras, tapi pria itu tidak bereaksi seperti manusia biasa. Ia hanya menoleh perlahan, menatap Rina dengan mata yang seperti sudah kehilangan nurani. Kau berani menyakitiku di tempat suci ini? Suaranya berat, bergetar, seolah berasal dari dalam perut bumi. Rina mundur, tubuhnya gemetar hebat. Kau gila, ini bukan tempat suci, ini tempat pemburuan. Suara itu membuat Pak Suyatno mengamuk. Ia menendang meja, menabrakkan segala sesuatu di sekitarnya. Dapur yang tadinya rapi berubah menjadi medan perang. Panci terbalik, kuah panas tumpah ke lantai, dan aroma kaldu bercampur dengan bau logam darah yang tajam. Raffi berhasil berdiri kembali, memegangi kepalanya yang berdarah akibat benturan. Ia menatap ayahnya yang kini berdiri di tengah ruangan, dengan pisau yang kembali dipegangnya erat-erat. Ayah, tolong sadar. Ini aku, Raffi. Anak ayah. Pak Suyatno berhenti sejenak, matanya bergetar, seolah di dalam dirinya ada dua jiwa yang sedang bertarung. Satu yang masih waras, dan satu lagi yang sudah dikuasai kegelapan. Aku hanya ingin mereka merasakan rasanya, seperti dulu aku dipermalukan, gumamnya pelan. Aku hanya ingin mereka tahu bagaimana rasanya jadi aku. Tidak dengan cara ini, ayah. Raffi mendekat perlahan, air matanya menetes. Kalau ayah teruskan ini, ayah bukan cuma balas dendam. Ayah menghancurkan semuanya. Namun tiba-tiba dari belakang Bowo berteriak, Raffi, awas! Pak Suyatno berbalik secepat kilat dan menebaskan pisaunya ke arah Raffi. Anak itu menunduk tepat waktu. Pisau hanya mengenai lengan bajunya dan membuat robekan besar. Rina menjerit, lalu melemparkan sebuah botol minyak goreng ke arah tungku yang masih menyala. Botol itu pecah, minyaknya menyembur ke bara api, dan dalam sekejap, api menyambar. Api menjilat tirai kain di dekat tungku, lalu merambat cepat ke dinding kayu yang kering. Dalam waktu beberapa detik, dapur berubah menjadi lautan api kecil yang semakin membesar. Suhu ruangan naik drastis, asap menebal, membuat napas terasa sesak. Lari, cepat keluar! Teriak Bowo, namun pintu belakang ternyata terkunci dari luar. Seperti yang dikatakan Suyatno sebelumnya, mereka bertiga panik, berusaha memecahkannya. Sementara api semakin membesar, Pak Suyatno hanya berdiri di tengah kobaran itu, memeluk panci besar di tungku yang kini mendidih liar. Inilah hidupku. Jeritnya, suaranya nyaris tak terdengar di antara gemuruh api. Kalian tak akan mengerti. Semua orang memuji rasa bakso ini. Ini dia hasil kerja keras, darah dan pengorbananku. Raffi mencoba mendekat, tapi panasnya terlalu menyengat. Ayah, lepaskan, kita bisa keluar bersama. Tolong, ayah. Tapi Suyatno malah tersenyum. Senyum yang dingin, gila, dan penuh keputusasaan. Tidak, nah. Aku tidak bisa meninggalkan ini. Rasa ini adalah aku yang membuka tutup panci besar itu.
dan uap panas langsung menyembur keluar. Raffi menutup wajahnya, menahan pedih di matanya. Di dalam panci, terlihat daging yang masih mendidih, potongan-potongan yang tak ingin diingat siapapun. Bau anyir bercampur dengan bau daging gosong menyebar ke seluruh ruangan, memuakkan dan mengerikan. Api semakin ganas. Tirai sudah habis terbakar, dan langit-langit kayu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Rina dan Bowo berusaha menendang pintu, namun engselnya terlalu kuat. Raffi menatap sekeliling dengan panik, lalu menemukan linggis kecil di dekat rak. Ia mengambilnya dan menghantamkan sekuat tenaga ke arah kunci. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya besi itu patah. Cepat keluar! Sekarang! Mereka bertiga berlari keluar dari pintu belakang yang terbuka lebar. Namun Raffi berhenti di ambang pintu. Ia menoleh, melihat ayahnya masih berdiri di tengah ruangan yang kini dilalap api sepenuhnya. Pak Suyatno berteriak, tapi bukan teriakan minta tolong. Itu adalah jeritan yang penuh keputusasaan, diiringi tawa yang terdengar semakin gila. Kau dengar, nak? Mereka semua akan tetap makan bakso Suyatno. Mereka akan tetap datang. Mereka tidak peduli rasanya dari mana. Raffi menatapnya, air mata bercucuran. Selamat tinggal, ayah. Atap warung itu akhirnya runtuh. Suara kayu patah bergemuruh, diikuti letupan keras dari panci yang meledak akibat tekanan panas. Seketika, api menyala lebih besar, menyelimuti seluruh ruangan dengan cahaya merah menyala. Di antara kobaran itu, siluet Pak Suyatno masih terlihat, memeluk panci besarnya dengan erat. Sebelum tubuhnya lenyap di telan api, Rina menjerit dan menarik Raffi keluar ke halaman belakang. Mereka jatuh tersungkur di tanah basah, terengah-engah, menatap ke arah warung yang kini berubah menjadi lautan api. Bowo memegangi dadanya, napasnya berat. Tuhan, apa yang barusan kita lihat? Raffi tidak menjawab. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia masih mendengar gema suara ayahnya di kepalanya, tawa, teriakan, dan bisikan yang entah berasal dari mana. Api terus berkobar sampai menjelang subuh, menghanguskan seluruh bangunan. Warga berdatangan, tapi tak ada yang bisa diselamatkan. Di antara puing-puing yang masih berasap, bau gosong itu tetap kuat. Bau daging, kuah, dan sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar masakan. Malam itu, warung bakso Suyatno resmi berakhir dalam kobaran api dan dosa yang terbakar bersama pemiliknya. Namun bagi Raffi, mimpi buruk itu baru saja dimulai. Karena di balik bau hangus dan arang, ia masih bisa mencium samar aroma kuah bakso yang dulu sangat ia cintai. Api itu akhirnya padam menjelang subuh. Hujan turun deras beberapa jam setelahnya, seolah langit pun ingin mencuci sisa kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik kepulan asap warung bakso legendaris milik Pak Suyatno. Namun meskipun api telah berhenti menyala, bau hangus bercampur amis daging yang terbakar masih menempel di udara, menusuk hidung siapapun yang melintas di gang kecil itu. Dari reruntuhan yang hitam legam, hanya tersisa panci besar yang bengkok sebagian, masih mengeluarkan aroma samar kaldu. Aroma yang entah kenapa tetap menggoda sekaligus membuat perut terasa mual. Raffi berdiri jauh dari lokasi, ditemani ibunya yang memegang bahunya erat. Ia tak berkata sepatah kata pun sejak malam itu. Tatapan matanya kosong, menembus puing-puing yang masih berasap tipis. Polisi sibuk mengamankan lokasi, sementara warga berbisik-bisik di pinggir jalan, pun mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana api bisa muncul. Namun yang jelas, semua orang menyaksikan sendiri teriakan terakhir Pak Suyatno, ayahnya, di tengah kobaran api, sambil memeluk panci besar itu dengan wajah penuh kegilaan. Beberapa hari kemudian, berita tentang tragedi itu menyebar ke seluruh kota kecil itu. Warung bakso legendaris terbakar. Pemilik diduga meninggal terjebak api. Begitu bunyi headline koran lokal. Namun berita yang lebih menggemparkan muncul setelah proses evakuasi selesai. Polisi menemukan sisa-sisa tulang manusia di bawah lantai dapur yang terbakar. Laporan resmi menyebutkan bahwa tulang-tulang itu bukan milik satu orang, melainkan beberapa individu berbeda. Salah satu petugas forensik bahkan muntah di tempat saat mengetahui sebagian tulang menunjukkan tanda-tanda dimasak. Kabar itu membuat warga heboh. Orang-orang yang dulunya menjadi pelanggan setia, kini saling menatap dengan wajah pucat dan rasa bersalah yang tak bisa diucapkan. Mereka mengingat setiap sendok bakso yang pernah mereka santap di sana. Beberapa mencoba meyakinkan diri bahwa berita itu hanya bualan, tapi setiap kali aroma kaldu terlintas di pikiran, perut mereka mual. Ada pula yang berdoa tiap malam, memohon ampun karena merasa telah memakan sesuatu yang seharusnya tak pantas dimakan. Rina, yang masih dirawat di rumah sakit karena luka ringan saat kebakaran, enggan berbicara kepada siapapun.
Setiap kali dokter menanyakan kondisinya, Ira hanya menatap kosong ke arah langit-langit. Dalam mimpinya, ia masih sering melihat sosok Pak Suyatno berdiri di tengah api, tersenyum dengan wajah gosong dan mata merah menyala, sambil berkata, "Kau tahu kenapa bakso ini enak? Karena dibuat dari rasa dendam." Kalimat itu terngiang terus di kepalanya, membuatnya berteriak setiap kali aroma kuah kaldu tercium dari dapur rumah sakit. Sementara itu, Raffi dan ibunya memutuskan untuk pindah dari kota itu. Mereka menjual sisa tanah dan rumah yang sudah hangus sebagian. Dalam diam, Raffi membantu ibunya berkemas, tapi setiap kali ia membuka lemari atau mengangkat sesuatu dari dapur, ia seolah bisa mendengar suara bisikan lirih ayahnya. "Dapur adalah urusan ayah, Nak." Suara itu pelan tapi jelas, muncul di sela desiran angin. Malam terakhir sebelum pindah, Raffi berdiri di depan reruntuhan warung ayahnya. Lampu jalan yang redup membuat bayangan puing-puing tampak seperti arwah yang belum tenang. Di antara sisa arang dan logam terbakar, ia melihat sesuatu berkilau samar. Sendok besar yang dulu sering digunakan ayahnya untuk menyendok bakso. Ia memungutnya perlahan. Begitu digenggam, aroma kuah yang sangat familiar seolah muncul begitu saja, menguar dari logam dingin itu. Raffi gemetar, menatap sendok itu lama, lalu melemparkannya sejauh mungkin ke dalam semak-semak. Tapi anehnya, aroma itu tetap tertinggal di hidungnya. Seakan enggan pergi. Beberapa minggu berlalu, kehidupan di kota kecil itu berangsur normal. Namun setiap kali ada angin bertiup dari arah bekas warung, warga masih bisa mencium bau kaldu samar yang hangat dan gurih, seperti mengundang siapapun yang lewat untuk mampir. Meski semua orang tahu cerita mengerikan di baliknya, tetap saja ada sebagian yang merindukan rasa itu. Mereka masih menyebutnya dengan lirih dan takut-takut, bakso terenak yang pernah ada. Waktu berjalan, dan di lokasi bekas warung itu akhirnya dibangun tempat baru. Seorang pria muda membuka usaha bakso dengan papan nama baru, Bakso Rasa Sukma. Warga semula enggan datang, tapi rasa penasaran akhirnya membuat beberapa mencoba. Anehnya, aroma kaldu yang keluar dari dapur itu begitu mirip dengan warung lama. Bahkan rasanya, kata mereka, seolah sama persis dengan buatan Pak Suyatno dulu. Suatu sore, seorang pelanggan memperhatikan foto yang tergantung di dinding dekat kasir. Foto hitam putih itu menampilkan seorang pria tua tersenyum lebar sambil memegang panci besar. Di bawahnya tertulis, "Untuk yang mengajarkan arti rasa sejati es." Pelanggan itu menatap lama, lalu bertanya pada pemilik warung, "Mas, ini siapa ya? Mirip almarhum Pak Suyatno yang dulu punya warung di sini." Pria muda itu hanya tersenyum samar, tidak menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Beliau guru saya. Saya hanya meneruskan apa yang sudah beliau mulai." Setelah itu, ia berjalan ke dapur dengan langkah tenang. Di sana, di atas meja kayu, tergeletak pisau besar yang baru saja diasah. Di sebelahnya ada ember tertutup kain putih. Ia membuka sedikit kain itu, memperlihatkan potongan daging merah segar di dalamnya. Tangan kirinya menyentuh daging itu lembut, seolah menyapa sesuatu yang hidup. Lalu dengan senyum tipis di wajahnya, ia menatap foto lama Pak Suyatno yang tergantung di dinding dapur dan berbisik lirih, "Tenang, Pak, resepnya tak akan pernah hilang." Di luar, angin berhembus lembut membawa aroma kuah kaldu yang hangat. Anak-anak yang lewat berhenti sejenak, mencium udara dan berkata riang, "Wah, enak banget baunya. Kayak bakso Pak Suyatno dulu." Dan di kejauhan, di balik tirai dapur yang setengah terbuka, tampak panci besar sedang mendidih perlahan, dengan aroma yang, entah kenapa, tetap terasa manusiawi,